Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes, yes, yes. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama agar apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga senantiasa anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami isi dongeng. 2. Siswa dapat menyebutkan pecahan setengah. 3. Siswa dapat memahami kuat lemahnya bunyi pada lagu Cicak. Kali ini kita akan belajar tentang kebersamaan di rumah. Nah, sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Tentunya anak-anak pernah melakukan kegiatan bersama keluarga di rumah. Misalnya, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, makan bersama, mendengarkan ayah kita mendongeng. Oh iya anak-anak, ibu ada sebuah dongeng untuk kalian, sebuah dongeng fabel. Judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Simak baik-baik ya. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Saat itu sang ular sangat lapar, namun ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku tikus, aku pasti akan mendapat tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar mengendap-endap mendekati tikus. Ia masih kesal dengan tikus. Kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" tanya ular. Tikus pun menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?
Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian mencari makanan bersama-sama. Nah, bagaimana menurut kalian dongeng tadi anak-anak? Bagus ya, luar biasa. Dongeng tentang hewan disebut fabel anak-anak. Fabel adalah dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia, dan biasanya cerita fabel mengandung pesan moral. Nah, dari dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan tadi, siapakah yang diceritakan dari dongeng tersebut? Iya, apa anak-anak jawabnya? Iya, tepat sekali. Tokoh yang diceritakan dari dongeng adalah ular dan tikus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kecerdikan tikus, anak-anak? Betul, tepat sekali. Tikus yang cerdik menasehati ular agar terlepas dari cengkramannya. Ada satu lagi nih pertanyaan, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Kenapa ya? Iya benar. Ular dan tikus dapat hidup bersama karena mereka saling menasehati dan saling memaafkan. Itulah pesan moral yang dapat kita ambil dari dongeng fabel tersebut. Hidup bersama harus saling berbagi, saling menasehati, dan saling memaafkan untuk menumbuhkan kebaikan. Pada saat tikus makan dan ular melihatnya, seharusnya makanan tersebut tidak dimakan sendiri, tapi dibagi dua sama besar, setengah untuk ular, setengahnya lagi untuk tikus. Hidup bersama harus saling berbagi. Bagian dari keseluruhan dan sama besar disebut pecahan. Satu bagian dari dua bagian yang sama besar disebut setengah atau 1/2. Dua bagian pizza ini tidak sama besar, jadi masing-masing tidak bisa disebut setengah atau 1/2. Pecahan setengah pada bangun datar dapat ditentukan dengan arsiran. Contohnya pada persegi panjang berikut ini. Bagian yang diarsir merupakan satu bagian dari potongan yang sama besar. Bagian yang diarsir ada 1. Potongan yang sama besar ada 2. Inilah pecahan setengah. Nah, anak-anak, cobalah tentukan arsiran untuk pecahan setengah pada bangun datar ini ya. Wah, sepertinya anak-anak semangat sekali belajarnya. Supaya lebih semangat lagi, mari anak-anak kita bersama-sama menyanyi lagu cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah yang dihasilkan dari benda-benda di sekitar kita. Kali ini kita akan memakai meja yang diketuk sebagai iringan bunyi kuat dan tepuk tangan sebagai iringan bunyi lemah. Pola ketukan biramanya sebagai berikut. Birama itu bunyi yang teratur yang berulang-ulang ya. Arti dari pola ketukan biramanya 3 kali bunyi kuat, 1 kali bunyi lemah. Maksudnya 3 kali kita ketuk mejanya,
dan 1 kali kita tepuk. Bagaimana anak-anak? Siap semuanya? 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Wah, anak-anak hebat. Semangat sekali. Luar biasa. Nanti kalian coba ya, iringi lagu cicak yang kamu nyanyikan menggunakan benda yang ada di sekitarmu yang mempunyai bunyi kuat dan benda yang mempunyai bunyi lemah. Gunakan pola irama yang sederhana seperti tadi ya. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, marilah berlatih soal-soal. Kerjakan dengan penuh semangat ya di buku tugasmu. Nanti kalau sudah selesai, foto jawaban kalian dan dikirimkan ke nomor pribadi Bu Guru. Nomor 1. Tokoh yang diceritakan dalam dongeng adalah A. Ular dan tikus, B. Kucing dan tikus, C. Ular dan kucing. Nomor 2. Binatang yang akan memangsa tikus adalah A. Kucing, B. Ular, C. Ayam. Nomor 3. Ular tidak jadi memakan tikus karena A. Ular makan ayam, B. Ular tidak punya teman selain tikus, C. Tikus bukan makanan ular. Nomor 4. Contoh judul dongeng fabel adalah A. Raksasa dan pohon ajaib, B. Timun mas, C. Kancil dan buaya. Nomor 5. Pada dongeng tikus dan ular, tikus berbicara pada ular. Jika ingin memakannya, maka yang harus dilakukan adalah A. Berpikir, B. Berdoa, C. Bersiap. Nomor 6. 1/2 bisa dibaca A. Setengah, B. 1/4, C. 3/4. Nomor 7. Bagian warna biru yang bernilai setengah terdapat pada gambar A atau B atau C. Nomor 8. Ibu mempunyai 12 donat. Setengahnya berjumlah A. 12, B. 6, C. 4. Nomor 9. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut A. 1/4 bagian, B. setengah bagian, C. 2 bagian. Nomor 10. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi A. 1 bagian sama besar, B. 3 bagian sama besar, C. 2 bagian sama besar. Nomor 11. Alat yang dapat mengeluarkan bunyi yang nyaring adalah A. Kentongan, B. Kipas angin, C. Ember. Nomor 12.
Jam beker menghasilkan bunyi A. Lemah, B. Kuat, C. Rendah. Nomor 13. Manakah suara yang lebih nyaring di bawah ini? A. Tepuk tangan, B. Bersiul, C. Membaca. Nomor 14. Dari gambar di bawah ini, manakah bunyi yang paling kuat? A. 1, B. 2, C. 3. Nomor 15. Lani, Dayu, dan Siti bermain bunyi-bunyian. Lani bertepuk tangan, Dayu mengetuk 2 pensil, dan Siti memukul drum dengan tongkat. Bunyi yang terdengar paling kuat diciptakan oleh A. Lani, B. Dayu, C. Siti. Nah anak-anak, poin-poin penting apakah yang dapat kalian simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, hari ini kita dapat memahami isi dongeng fabel. Kita dapat menggali informasi tentang sikap kebersamaan dari sebuah dongeng fabel. Selain itu, kita dapat menentukan pecahan setengah. Dan satu lagi, kita dapat mengenal pola irama sederhana dengan membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jika kalian belum mengerti atau kurang jelas, kalian jangan malu bertanya kepada ibu guru. Nah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.